Tarik ses. Semongko. Kin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pertemuan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan bersama-sama. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotaan saya Gusifa, Anissa Nurul Fajriyanti, Niken Apriliani, Nokiana Sofa Salsabila, dan Rahma Murdiasih. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang penilaian sikap, tepatnya yaitu penilaian sikap terhadap peserta didik. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Nah, yang pertama ada pengertian sikap. Nah, pengertian sikap itu sendiri yaitu suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia di sekitarnya, baik berupa orang-orangan maupun berupa objek-objek tertentu. Bisa dikatakan juga yaitu sikap sebagai persepsi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Sikap itu sendiri mengacu pada perbuatan dan perilaku seseorang, namun bukan berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian sikap dalam lingkungan pendidikan. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, penilaian ini dapat menjawab pertanyaan tentang baik atau tidaknya prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaiannya dapat berupa nilai kualitatif maupun nilai kuantitatif. Nah, jadi penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen sikap. Komponen-komponen sikap itu sendiri ada 3. Yang pertama komponen afektif, yang kedua komponen kognitif, dan yang ketiga itu komponen konatif. Komponen afektif yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Komponen kognitif yaitu kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai sebuah objek. Dan yang terakhir komponen konatif yaitu kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu yang berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penilaian sikap. Nah, tujuan penilaian sikap yang pertama itu untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai. Antara lain diperlukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Tujuan penilaian sikap yang kedua yaitu untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat atau sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk mendapat umpan balik atau feedback baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya. Selanjutnya yaitu ada cakupan penilaian sikap. Nah, menurut kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi 2, yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang
beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial itu sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik penilaian sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain meliputi observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Yang pertama yaitu dengan observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Yang kedua yaitu dengan pertanyaan langsung. Guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap siswa yang berkaitan dengan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu melalui laporan pribadi. Penggunaan teknik laporan pribadi di sekolah ini misalnya siswa diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Yang terakhir yaitu dengan skala sikap. Ada beberapa model skala yang dikembangkan oleh para pakar untuk mengukur sikap siswa. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah perencanaan penilaian sikap. Langkah-langkah perencanaan penilaian sikap yang digunakan yang pertama yaitu dengan menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah dengan mengacu pada KI 1 dan KI 2. Yang kedua, dengan menentukan indikator yang sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Yang ketiga, yaitu dengan merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Karena KI 1 dan KI 2 bukan merupakan hasil pembelajaran langsung, acuan guru dalam membuat lembar observasi, maka perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tema dan subtema serta KD dari KI 3 dan KI 4. Dalam pembelajaran, memungkinkan munculnya sikap yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Setelah menentukan langkah-langkah perencanaan, kemudian guru menyiapkan format pengamatan penilaian yang akan digunakan dalam bentuk lembar observasi ataupun dalam bentuk jurnal. Indikator yang dirumuskan kemudian digunakan untuk menilai sikap siswa yang ada dalam lembar observasi tersebut atau lembar jurnal tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Niken Apriliani. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian sikap. Di indikator penilaian sikap memiliki dua jenis, yaitu penilaian sikap spiritual dan juga penilaian sikap sosial. Pertama, penilaian sikap spiritual. Di penilaian sikap spiritual ini memiliki contoh indikator sikap yang dapat digunakan dan dinilai pada semua mata pelajaran, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan pembelajaran, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, berserah diri atau tawakal kepada Tuhan setelah berusaha, memelihara hubungan baik sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia, dan yang terakhir menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Itulah contoh-contoh indikator sikap spiritual. Kemudian, penilaian sikap sosial. Pada penilaian sikap sosial ini memiliki contoh indikator sikap untuk semua mata pelajaran seperti jujur. Jujur merupakan perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Contohnya itu seperti tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak menjadi plagiat, mengungkapkan perasaannya apa adanya,
menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang berwenang, membuat laporan berdasarkan data, serta mengakui kesalahan atau kekurangan yang kedua. Disiplin adalah merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh dari disiplin yaitu datang tepat waktu, patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, dan kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti, mengembalikan barang yang dipinjam, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menepati janji, tidak menyalahkan orang lain, serta melaksanakan apa yang pernah dikatakan. Lalu santun adalah merupakan sikap baik dalam pergaulan maupun bertingkah laku. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Bersikap 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Tidak menyela pembicaraan orang lain, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, tidak meludah di sembarang tempat, meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Dan terakhir, memperlakukan orang lain dengan santun. Terdapat juga percaya diri. Percaya diri adalah merupakan keyakinan atas kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan ataupun tindakan. Misalnya berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu, mampu membuat keputusan dengan tepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu peduli. Peduli adalah merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah dan juga memperbaiki penyimpangan. Misalnya membantu orang yang memerlukan, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu orang lain, melakukan aktivitas sosial untuk membantu orang lain, memelihara lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, mematikan keran air, mematikan lampu yang tidak digunakan, tidak merusak tanaman di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Lukiana. Terima kasih. Selanjutnya adalah penilaian sikap spiritual. Di samping, sudah terdapat contoh instrumen penilaian sikap spiritual pada lembar observasi. Seperti biasa, di dalam instrumen penilaian terdapat petunjuk umum, petunjuk pengisian, dan lembar observasi. Di sini, lembar observasi tertuju untuk penilaian sikap spiritual, dengan poin penting yaitu butir nilai dan indikator sikap. Butir nilai pada penilaian sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Indikator sikap yaitu 1. Mengucapkan salam ketika guru masuk kelas. 2. Berdoa sebelum proses pembelajaran. 3. Mengucapkan hamdalah setelah pelajaran selesai. Kemudian, ada tabel yang berisikan nama, skor indikator sikap spiritual berdasarkan 3 indikator sikap di atas, skor akhir, dan nilai.
Di bawah ada keterangan SB sama dengan sangat baik, B sama dengan baik, C cukup, D kurang. Dan selanjutnya ada petunjuk penskoran, yaitu skor akhir penggunaan skala 1 sampai 4, perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor per skor tertinggi kali 4 sama dengan skor. Selanjutnya yaitu penilaian sikap sosial. Di samping terdapat contoh instrumen penilaian sikap sosial dari lembar observasi. Sama seperti penilaian sikap spiritual, di sana terdapat petunjuk umum, petunjuk pengisian, dan lembar observasi. Namun, pada butir nilai dan indikator sikap berbeda. Butir nilai di sini yaitu memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Kemudian, indikator sikapnya yaitu menunjukkan sikap ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada siswa lain atau guru. Kedua, menunjukkan sikap percaya diri dan mengkomunikasikan hasil tugas. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan menyelesaikan tugas dari guru. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai orang lain dalam interaksi dengan kelompok maupun aktivitas. Dan yang terakhir yaitu berani presentasi di depan kelas. Kemudian, untuk tabelnya sama, nomor, nama, skor indikator sikap spiritual, indikator menyesuaikan jumlah indikator sikap yang berada di atas. Kemudian, skor akhir dan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.